sekarang kita masuk ke modul 4.3 tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah bentuk tertinggi dari kepemilikan usaha. Karena perseroan terbatas ini adalah badan hukum. Badan hukum artinya para pendiri PT atau orang-orang yang ada di dalam PT ini terpisah dengan para pendiri dan pengelolanya. Badan hukum karena harus didirikan dengan akta notaris dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tingkatannya lebih tinggi daripada notaris yang hanya didaftarkan di pengadilan negeri. Nah, PT ini bergantung pada kepemilikan dan tanggung jawab sebesar saham yang ditanamkan para pemilik yang ada di dalam PT. Jadi ada manajer, pengelola, dan ada pemilik atau penanam modal dari PT. Keduanya adalah pihak terpisah dan PT ini juga merupakan badan yang terpisah dari para pendiri atau pemodalnya. Apa sih mengapa orang mau memegang saham dari sebuah PT? Jadi, saham dari PT adalah bukti kepemilikan. Kalau Anda punya saham dari Bank Mandiri atau Unilever, artinya Anda adalah sebagai pemilik dari Unilever atau BCA. Kenapa? Memiliki suatu perusahaan berarti Anda berhak atas yang pertama, dividen atau sebagian dari profit perusahaan. Tentu besarnya proporsional dengan saham yang Anda miliki. Yang kedua, Anda juga berhak untuk ikut voting dalam pengambilan keputusan yang melibatkan satu perusahaan. Jadi pemilik berhak untuk mengatur para pengelola atau manajer yang ada di dalam PT. Nah, sebagai bentuk tertinggi dari kepemilikan usaha, ada beberapa keuntungan dan juga kerugian dari mendirikan suatu PT. Biasanya PT didirikan usaha yang sudah stabil, usaha yang sudah besar, karena memiliki banyak keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah tanggung jawab terbatas. Semua pemodal di dalam PT sama seperti sekutu pasif yang ada di kemitraan tadi. Artinya apa? Tanggung jawab atau kerugian mereka hanya sebatas modal atau saham yang ditanamkan. Jadi tidak bisa sampai melibatkan kekayaan pribadi dari para pemilik PT. Yang kedua, mudah memperoleh modal. Jadi PT kalau butuh modal bisa menjual sahamnya. Dengan menjual saham mereka bisa memperoleh modal untuk memperluas usahanya. Yang ketiga, bisa dengan mudah memindahkan kepemilikan. Karena menggunakan saham itu tadi, dengan mekanisme jual beli saham, saya menjual saham kepada teman saya, maka saya tidak lagi menjadi pemilik PT, tapi teman saya yang menjadi pemilik PT-nya. Tidak butuh pengesahan notaris, tidak butuh, hanya jual beli biasa antar para pihak. Dan karena mudah memperoleh modal, maka juga mudah memperluas usaha. Bisa ekspansi, bisa mendirikan pabrik baru, selama modal yang dimiliki juga banyak. Dan karena PT adalah badan hukum, maka hidup usahanya bisa dibilang tidak terbatas. Kalau perseorangan tergantung pada satu orang saja. Begitu si pengelola usaha meninggal, maka usahanya berhenti. Tapi tidak dengan PT, karena pengelolanya terpisah, pemodal juga terpisah. Bisa dengan mudah menanamkan saham atau tidak membatasi berapa lama usia dari PT tersebut. Itu keuntungan-keuntungannya. Tapi juga ada kerugian dari mendirikan suatu PT. Tentu karena dari akta pendiriannya pun sudah rumit, harus ke notaris, maka tentu juga pengelolaan dari PT relatif lebih rumit karena melibatkan ada pengelola, ada pemilik, dan mereka dua pihak yang terpisah. Seringkali ada konflik kepentingan antara pemilik dan pengelola dari PT tersebut. Juga PT banyak diatur oleh pemerintah, banyak undang-undang atau peraturan yang mengatur PT sehingga tidak bisa bergerak seleluasa kemitraan ataupun usaha perorangan. PT juga rawan konflik antara pemilik dan pengelola, banyak sekali konflik yang mungkin timbul antara keduanya. Dan PT dibebankan pajak ganda, artinya PT-nya sudah dipajakin sehingga labanya berkurang, tapi perorangan yang memperoleh profit dari PT tersebut akan kena pajak lagi. Pajaknya ganda, yaitu pajak PT dan pajak perorangan.
Dan yang terakhir, data dari PT karena ada di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM, mudah tersebar, mudah diketahui oleh banyak pihak. Itu adalah usaha-usaha, bentuk-bentuk kepemilikan usaha yang bisa dilakukan oleh suatu bisnis.